Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Arif Pohan dengan NIM 210306046. Di sini saya akan menunjukkan dan menjelaskan tentang sistem traktus digestivus pada hewan ruminansia yaitu sapi dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidenasari SPT MP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem traktus digestivus pada hewan ruminansia yaitu sapi dan juga menjelaskan proses perjalanan pakan pada sapi. Di mana di sapi terdapat mulut, esofagus, lambung atau ventriculus, intestinum tenue atau usus halus, kemudian ada intestinum crassum yaitu usus besar, dan juga proses perjalanan pakan itu dimulai dari mulut, yang dimana di mulut itu terdapat dua organ utama yang membantu dalam proses pencernaan. Ada gigi dan lidah, yang dimana gigi berfungsi untuk menghaluskan makanan, dan juga lidah berfungsi sebagai untuk tata letak makanan dan juga menyalurkan makanan ke esofagus dan akan dilanjutkan ke lambung. Kemudian makanan setelah dikunyah akan diteruskan melalui esofagus, yang dimana esofagus itu penghubung antara mulut dan juga lambung pada sapi, yang dimana di esofagus itu tidak terjadi yang namanya proses pencernaan apapun karena hanya sebagai penghubung. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan ke dalam lambung atau ventriculus, yang dimana di lambung itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada rumen, ada reticulum, ada omasum, dan juga abomasum, yang dimana memiliki fungsi yang berbeda juga. Di dalam rumen merupakan tempat penyimpanan makanan sementara, dan juga di rumen terjadi yang namanya fermentasi hijauan yang akan menghasilkan VFA atau asam lemak terbang. Kemudian setelah makanan dicerna, makanan akan disimpan di dalam rumen. Pada saat sapi istirahat, makanan akan dimuntahkan kembali ke dalam mulut yang disebut dengan proses regurgitasi, yang dimana makanan akan dikunyah kembali yang disebut dengan remastikasi, dan kemudian setelah dikunyah akan disalurkan kembali yaitu proses redeglutasi, dan kemudian masuk ke dalam retikulum. Kemudian di retikulum makanan akan dicerna kembali dengan penambahan enzim, dan juga di retikulum akan dibentuk makanan menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus, dan juga di retikulum tempat terjadinya penyerapan VFA dan juga penyortiran makanan dengan berbagai ukuran partikel makanan. Kemudian dari retikulum masuk ke omasum, yang dimana di omasum terjadinya proses penghalusan makanan dan terjadinya sistem pencernaan secara kimiawi. Kemudian dilanjutkan ke abomasum, yang dimana abomasum terjadi proses fermentasi yang dibantu oleh bakteri dan mikroba lainnya. Dan juga di abomasum ini memiliki kardia, fundika, dan juga polikarika, yang dimana fundika berfungsi untuk mengekskresi mukus. Kemudian ada fundika yang terdapat pepsinogen, ACL, renin, dan juga di polikarika untuk yang berfungsi sebagai mengekskresi mukus. Dan juga di abomasum itu tempat pencernaan secara kimiawi yang memungkinkan makanan itu akan diserap dengan baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan organ-organ pada sapi atau ventriculus pada sapi. Yang pertama ada rumen. Rumen ini memiliki banyak mikroba. Di rumen ini juga merupakan lambung besar, dan di rumen ini juga dilapisi oleh papila atau yang berbentuknya itu seperti handuk. Dan di rumen ini juga terjadi yang namanya fermentasi hijauan, yang hasilnya itu berupa VFA yang dibantu oleh mikroba. Dan kemudian setelah hasil fermentasi tersebut akan diserap oleh papila ini yang berbentuk seperti handuk, dan kemudian diabsorpsi ke dalam darah. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang retikulum atau perut jala. Di retikulum ini terjadinya pembentukan makanan menjadi bolus, dan di retikulum ini juga terjadinya yang namanya penyortiran makanan yang dikarenakan bentuk retikulum ini sendiri yang seperti sarang lebah. Penyortiran makanannya juga sesuai dengan ukuran makanan tersebut. Dan di retikulum ini juga terjadi yang namanya pembentukan makanan bolus yang dibantu oleh enzim. Dan juga di retikulum ini terjadi yang namanya penyerapan VFA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang omasum. Omasum ini juga disebut sebagai perut kitab karena bentuknya seperti buku. Dan omasum ini juga merupakan perut ketiga. Di omasum ini terjadi penyerapan atau pencernaan secara maksimal. Dan di omasum ini juga terjadi yang namanya pencernaan secara kimiawi.
Di omasum ini juga terjadinya yang namanya penyerapan air yang dilakukan dalam sela-sela omasum ini, dan juga pencernaan secara maksimal terjadi di omasum yang dimana digesta masuk ke dalam sela-sela omasum. Baiklah, selanjutnya ada abomasum. Abomasum atau lambung yang sebenarnya memiliki dinding yang tipis, dan di abomasum juga memiliki ACL yang gunanya untuk mencerna protein. Abomasum juga memiliki fungsi sebagai pengatur aliran digesta dari omasum ke duodenum. Yang terakhir ada intestinum tenue atau usus halus, di mana di dalam usus halus ini terjadi pencernaan lemak yang dibantu oleh enzim lipase. Di dalam intestinum tenue juga terjadi penyerapan sari-sari makanan yang sederhana. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan bagian dalam daripada intestinum tenue. Bentuk dari intestinum tenue itu dia bergelambir dan juga basah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa mikroba yang terdapat pada hewan ruminansia, yaitu sapi. Yang pertama ada Esoterica intestinalis yang berfungsi untuk memfermentasi gula, pati, dan juga pektin. Yang kedua ada Dasytrica ruminantium yang berfungsi untuk mencerna maltosa, glukosa, dan juga pati. Kemudian ada Streptococcus bovis yang berfungsi untuk memfermentasikan amilum. Kemudian ada juga Bacteroides amylopilus yang berfungsi untuk memfermentasikan amilum. Kemudian juga ada Lactobacillus ruminus yang berfungsi untuk memfermentasikan amilum dan juga sebagian besar untuk memfermentasikan gula sederhana. Kemudian ada Chelonomonas yang berfungsi untuk pemanfaatan asam. Kemudian ada juga Clostridium lockedi yang berfungsi untuk memfermentasikan amilum. Kemudian juga ada Eubacterium ruminantium yang juga untuk memfermentasikan amilum dan sebagian besarnya juga untuk memfermentasikan gula sederhana. Kemudian ada Bacteroides succinogen yang berfungsi untuk memecah selulosa. Kemudian ada Chelonomonas ruminantium yang berfungsi untuk memecah protein, asam amino, peptida lainnya untuk diubah menjadi amonia. Baiklah, sekian dari praktikum hewan ruminansia pada sapi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.